Halo, selamat datang teman-teman di channel Kisah Twin Flame. Mungkin teman-teman yang tertarik dengan hal-hal yang berhubungan dengan Twin Flame atau justru dalam hubungan Twin Flame, teman-teman dapat mengikuti channel ini. Jadi silakan di like, silakan di subscribe, kalau ada komentar silakan tuliskan di kolom komentar. Oke, kali ini kita akan kembali melanjutkan kisah Gigi part yang ketiga. Jadi teman-teman yang belum menyaksikan part 1 dan part 2-nya silakan cek terlebih dahulu. Oke, kita langsung mulai aja. Ini dia kisah Gigi. Jadi kalau bagi DM, kalau pengen DM-nya cepet gini, uh, jangan sering-sering kirim ke Ya, Tuhan. intinya harus bisa ya self love, ya stabil dulu, meditasi itu ya Ci ya penting ya. Ya penting gitu. Harus sadar diri lah, bukan sadar diri gimana ya? Kita harus sadar uh, kita tidak di masa lalu, kita adanya di sekarang. Ya, intinya harus present moment terus ya. Present moment. Nah itulah Uh, melatih kesadaran, meditasi itu yang kita uh, bilang itu ya. uh, Kita harus ada meditasi biar kita selalu ada di present momentnya, jangan di belakang. Jadi kita cepat sadar bahwa kita itu ada di diri sekarang, yang di belakang udah lewat, udah berlalu, nggak usah dilihat-lihat lagi. Nah, ada saat kita sadar dengan kondisi sekarang, kita tidak berfokus sama TF lagi gitu. Itu yang Cici lakukan. Kalau kalau kemarin kan sempat terpuruk ya, walaupun Cici jadi di apa ya DM gitu, waktu Cici mundur, Cici sempat terpuruk juga waktu itu. Uh, uh, Terakhir Cici healingnya itu dengan meditasi, lebih sadar diri, lebih lebih apa ya, untuk sadar terus bahwa apapun yang Cici lakukan sekarang ini di saat ini, yang saat kemarin udah nggak bawa lagi, udah nggak lihat lagi gitu. Di situ lebih gimana sih, banyak apa ya, lebih bisa pasrah kali ya. Oh, oke. Bisa berserah ya biar Lebih biar berserah gitu. Dan lebih apa ya, ke Tuhan aja kali, banyak doa aja. Percaya nggak percaya loh, kalau kita udah mulai berserah ya, kalau kita udah mulai berserah, udah mulai pasrah, udah mulai kembali lagi ke Tuhan, yang tadinya memang loh, jadi akui saat menjalani hubungan twin flame itu, saat kita lagi senang-senangnya, lagi ini segala macam tentang dunia dunia ini ya, duniawi lah ya, memang cici aku, kita sedikit banyak mungkin lupa sama Tuhan ya. Itu saat terjadi separation, terus terjadi trigger dalam diri, terus banyak hal-hal yang ini, kegelapan jiwa atau apa kayak gitu, kita baru menyadari gitu bahwa kekuasaan ini nggak ada, kita ini nggak ada apa-apanya gitu. Kita mau menangis sujud, mau sampai membentur kepala di tanah pun, mau mohon sama Tuhan, kalau Tuhan tidak belum berkata iya, itu nggak akan bisa gitu. Kita nggak bisa nggak bisa melawan kuasa Tuhan maksudnya gitu. Jadi di situ kita akan mulai merasa butuh sama Tuhan. Saat kita merasakan apa, ngerasanya tuh larinya tuh setelah berserah ya, kita baru intinya penting lah ya gitu, kita deketin diri sama Tuhan dan berserah gitu ya. Iya, penting karena Cici ngerasanya gini, saat Cici udah berserah gitu, udah mulai menerima segalanya, ngerasanya yang Cici bilang tadi, oh diri dia juga kan, seperti yang dulu dia pernah bilang sama Cici kan, ya kan, ngerasanya apa yang Cici pertanyakan sama Tuhan itu kayaknya sinkronitas ya, dari jawaban dari Tuhan itu kayaknya nyata sekali gitu. Kadang Cici bertanya dalam diri, udah lama nih gak dengar kabar dia nggak lagi ngapain, kayaknya tuh ada aja jawabannya. Cici bisa nemuin jawaban itu tanpa Cici mencari-cari. Kayaknya terjawab aja. Tapi setelah kita berserah ya, kita udah mulai mendekatkan diri sama Tuhan ya, itu koneksi kita, jangankan koneksi kita sama twin flame-nya, koneksi kita sama Tuhan pun dekat sekali. Ya, betul. Dekat sekali. Kayaknya rasanya apa ya, kita nggak ucapin dalam doa lah, kita hanya terlintas di pikiran aja. Itu ada
tiba-tiba nyata ada. Hmm. Apa yang kita pikirkan itu cepat sekali ada di Instan gitu lah ya. Iya, instan gitu. Nggak usah kita ke TF lah. Kita Hmm. memikirkan orang lain lah. Hmm. Waduh, ini nih, ini ya. Nggak tahu kenapa orang itu yang udah lama nggak ketemu sama kita, tiba-tiba orang itu juga nelpon kita. Oke oke. Jadi ngerasanya gini, baru juga aku pikirin. Kok dia nelpon? Kayak gitu, kayaknya ngerasanya apa ya? Apa yang kita pikirkan itu kayaknya udah dibaca Tuhan itu cepet banget Terus gitu. kayak dapat gampang pesan-pesan kali ya gitu. Nah, Oh. dapatnya tuh gampang sekali. Apa yang ada di hati kita, walaupun bukan dalam bentuk doa ya, hanya terlintas aja di hati, hanya terlintas saja, Termanifestasikan langsung gitu ya. tanpa kita sadari loh. Ah, 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 ah. Kita nggak sadar loh. Kita Hmm. hanya terlintas aja, kita lagi bengong, lagi melamun, terlintas aja gitu di dalam hati, di dalam pikiran. Gitu. Nggak benar-benar menanggapi, sebenarnya hanya terlintas doang. Kan? Itu bisa jadi nyata. Itu sering Cici alami setelah Cici berserah ya. Dan percaya nggak percaya juga, percaya nggak percaya juga ya. Untuk TF, untuk DF ya. Kalau Cici rasa ya, kalau sekarang ini posisi Cici ini, Cici kan ngerasa DF-nya Cici mungkin karena banyak berubah ya. Cici bisa rasain itu loh. Kayaknya dia banyak berubah gitu kan. Terus itu pengaruh ke DM. Cici nggak tahu ya, di sana mungkin dia juga lagi proses ya. Intinya perkembangan salah satu pasangan pasti kan mempengaruhi pasangan satunya gitu lah ya. Iya. DF-nya berkembang secara spiritual pun DM-nya pun ngikutin. Gitu. Intinya perpisahan ini maknainya begini. Sama Tuhan menginginkan perpisahan ini karena ingin dua-duanya memperbaiki diri dan selesaikan masalah yang belum terselesaikan. Kalau Cici memaknainya seperti itu ya. Setelah Cici ngerasa menerima semuanya, Cici memaknai koneksi twin flame seperti itu gitu. Jadi kita sama-sama memperbaiki diri intinya. Jadi Cici ngerasa dia di sana mungkin sedang memperbaiki diri ya. Cici bisa berasa, dan Cici dari yang stalking kayak gitu juga Cici berasa gitu ya. Kayaknya ada perubahan dalam diri dia gitu ya. Intuisi itu kayak ngomong ke sana gitu lah ya, Ci ya. Intuisinya kencang sekali mengatakan ada perubahan di sana. Dan boleh apa ya? Cici di sini pengaruhnya besar. Cici itu begini. Mungkin di sana dia udah menghilangkan salah satu kemelekatan dia ya. Di sana mungkin hal buruk yang dia lakuin atau karmeknya atau bagaimanapun di sana, apapun lah yang buruk mungkin di sana, mungkin ada sebagian yang sudah dilepas, sudah sebagian dia tinggal ya. Begitupun di sini Cici, tanpa Cici sadari Cici pun ngelakuin hal yang sama loh. Oke. Itu yang Cici bilang tadi. Kalau DF memperbaiki diri, DM mengikuti. Ya, intinya harus inner work terus ya. Ini pesannya juga buat DF juga. Iya. Jadi jangan ngejar terus, tapi inner work-nya itu harus. Iya, benar. Jadi Cici merasa dulu Cici kan rokok berat. Ini Cici lepas rokok loh. Oke. Jadi kayak gampang banget tanpa keinginan gitu. Dulu Cici keinginan Cici sering kali mau lepas rokok ya kan. Lepas tapi seminggu mulai lagi. Lepas seminggu mulai lagi. Nggak akan lepas karena rokoknya kuat gitu ya. Ini setelah Cici mulai berserah, Cici bilang udah mulai menerima koneksi ini, tanpa Cici keinginan untuk melepas rokok, Cici tiba-tiba kayaknya ngerasa ini udah nggak baik sama aku. Oke. Kayaknya ada lagu Mandarin gitu ya, Cici dengerin ya. Itu kayak menyampaikan ke Cici arti Indonesianya itu ya. Kayak dia bilang misalnya artinya itu merokok itu ini merusak paru-paru kan atau apa kayak gitu. Kayak Cici tersadar gitu. Kenapa aku bertahu sekarang gitu loh. Maksudnya aku nggak menyayangi diri aku loh. Kalau aku ini ada apa-apa, bagaimana suatu hari nanti aku bisa bertemu sama DF gitu. Intinya jadi makin self love gitu lah ya. Iya, bener Cici lepas rokok. Tanpa Cici keinginan Cici lah. Tapi tiba-tiba aja waktu ke Indomaret
ke ini ya minimarket kayak gitu ya, sudah tidak ada keinginan lagi untuk membeli. Kalau dulu setiap kali turun ke Indomaret, ke Alfamart kayak gitu, selalu ada keinginan beli rokok kayak gitu. Tapi kalau sekarang kayaknya nggak. Padahal dulu yang kayak nggak bisa dilepas banget, sekarang Ya, kok bisa tiba-tiba berubah lepas gitu ya. Iya, itu pelekatan yang sulit untuk Cici lepas. Cici ngerasa gitu. Berarti dia melekatan dia di sana apa, Cici kan nggak tahu ya. Kemelekatan Cici di sini, Cici sadari yang paling besar rokok yang nggak bisa Cici lepas. Kalau yang lain-lain Cici bisa lepas. Tapi kalau rokok enggak. Tapi belakang setelah Cici mulai berpasrah diri, itu rokok lepas. Sampai anak-anak Cici heran, kenapa nggak minta beli. Lebih inilah, lebih self love. Mungkin Cici merasanya mungkin dia di sana udah mulai berubah, makanya energi dia membuat Cici pengaruhnya besar untuk melakukan hal yang sama. Itu jelas sekali. Itu padahal yang susah Cici lepas, tiba-tiba Cici bisa lepas rokok. Ya. Jadi intinya DF pun sebenarnya harus inner work juga, harus self love dulu juga. Itu penting. Ya. Itu penting. Percaya nggak percaya lah. Ya. Tapi terjadi gitu. Semakin DF tidak bisa mempasrahkan segalanya, itu semakin memperlambat DM untuk ngelakuin hal yang sama. Justru kalau semakin DF memiliki kemelekatan dengan DM ataupun yang buruk, itu akan membuat DM melakukan hal yang sama dengan orang lain atau dengan hal-hal lain. Jadi mirroring itu nyata ya? Nyata. Jadi buat DF itu self love itu sangat penting. Kalau menurut ya, perbaiki diri lah. Karena keinginan DM pun begitu. DM tuh selalu berharap kayak Cici selalu berharap dia di sana perbaiki diri. Karena Cici udah tahu kalau dia perbaiki diri di sana, dampaknya Cici juga baik. Kalau dia di sana suasananya, kondisinya buruk, dampaknya Cici juga buruk. Itu pengaruh sekali. Kalau dia di sana kesedihan, dampak di Cici-nya, Cici nggak bisa kerja, nggak bisa ngapa-ngapain. Satu hari bisa boring rasanya, malas gitu. Mau ngapa-ngapain, kita DM sadar loh, itu energi DF yang masuk gitu loh. Padahal kita udah pengen ngelakuin sesuatu ya, kerjaannya. Tapi saat energi itu masuk, itu bisa merusak segalanya. Tiba-tiba nggak enak banget aja gitu ya. Nggak enak banget gitu loh. Nggak ada semangat gitu loh. Yang tadinya bangun pagi kita ceria, bercanda sama anak gitu. Tiba-tiba siang energi itu masuk kayak gitu, tiba-tiba kita bisa marah-marah. Berubah loh. Karena energi itu loh, kita bisa berubah. Nah, jadi lebih bagusnya buat DF itu kalau pengen DM-nya lancar, melakukan perubahan diri lebih baik, DF tuh harus self love, harus membahagiakan diri sendiri. Semakin kalian tertawa, semakin kalian happy gitu, DM pun merasakan hal yang sama. Dia akan semangat untuk kerja, dia akan semangat untuk kalau mengenai pun itu dirasakan sama DM gitu ya. Kalau mengenai hati, sebenarnya kalau aku pribadi ya, kalau mengenai hati nggak usah dikhawatirkan. Setelah kita bertemu TF ini, untuk menumbuhkan orang lain itu udah susah. Untuk mencintai orang lain itu udah susah. Sekalipun ketemu pun pikiran tetap ke pasangannya gitu kan ya? Iya. Nggak akan bisa lepas. Nggak bisa lepas gitu loh. Hanya saja DM sangat butuh support dari DF gitu loh. Jangan mengirim energi kesedihan. Jangan mengirim energi yang kacau ke DM. Karena dampaknya luar biasa gitu. DM pengen sukses. DM pengen kerja. Pengen menghasilkan biar suatu hari nanti bisa menjemput DF kembali. Intinya kan begitu ya kan. Tapi dengan energi itu masuk, itu bisa menghancurkan DM dalam satu hari itu. Dari awalnya bangun pagi semangat, tiba-tiba langsung hilang segalanya, gelap. Rasanya dunia gelap, nggak mau ngapa-ngapain lagi, nggak semangat ngapa-ngapain lagi. Yang tadinya semangat mau keluar, tiba-tiba balik lagi tiduran di kamar.
nggak semangat, nggak tahu kenapa nggak ada keinginan, tapi begitu rasanya seperti itu, pengen di kamar aja, tiduran aja. Apa ya, apa yang dipikirkan nggak tahu gitu, tapi hati kacau gitu. Jadi yang apa ya, yang Cici dapat sih dari semua ini sih buat DF ya. Berarti ada jangan mengirim energi kesedihan. Kalian cintailah diri kalian sendiri. Kalau bahagiakan diri kalian sendiri, energi yang kalian kirim itu akan terasa lebih baik buat DM. Gitu. Jadi apa ya? Ya. Yang Cici itu ya itu gitu. Berarti sebagai DM itu suatu saat punya keinginan untuk jemput kembali DF-nya gitu ya. Besar sekali. Ya, ini biar DF-nya semua pada dengar nih. Walaupun Cici DM, Cici perempuan ya. Keinginan Cici buat membahagiakan dia, menebus segalanya suatu hari nanti ada. Suatu hari keinginan kalau aku bisa, aku akan jemput kamu kembali. Aku akan tebus semuanya. Air mata yang kamu keluarkan karena aku hapus semuanya. Jadi DM pun sebenarnya merasa bersalah juga dengan sudah meninggalkan dia. Luar biasa. Bersalah. Sampai-sampai kayaknya kalau mau ketemu lagi tuh ada rasa gak percaya diri, malu, merasa bersalah ada suatu hari nanti. Tapi saat kepercayaan diri itu udah kembali mungkin satu hari nanti ya, makanya dengan pekerjaan atau apa gitu, atau enggak kesuksesan atau bagaimana, mungkin itu yang salah satu cara dia berani kembali ke DF. Tapi selagi kepercayaan dirinya belum ada, kesuksesan yang dia inginkan belum ada, mungkin rasa bersalah, rasa malu itu masih ada di dalam diri, mungkin dia belum berani menemui DF. Kuncinya kembali lagi ke DF lah. Kalian mungkin kalian mengirim energi yang nggak bagus, ya, yang dijalani DF itu nggak bagus juga. Kepercayaan diri dia berkurang. Jadi sebenarnya yang salah satu faktor yang bikin DM belum balik itu mungkin karena rasa bersalahnya itu ya, Ci ya? Rasa bersalah sama kepercayaan diri. Yang ngerasa belum siap gitulah ya intinya. Belum siap. Kalau posisi Cici kan, kenapa misalnya kamu perempuan, misalnya ada yang bertanya, misalnya kamu kan perempuan DM, kenapa kamu ngerasa tunggu kamu sukses atau pantas baru bisa ketemu sama DF? Kamu kan harusnya kan DF laki-laki yang ini ya, kalau soal materi atau bagaimana. Cici rasanya begini, dia sekarang masih terikat sama pernikahan kayak gitu, dan ekonomi mereka kan nggak begitu bagus ya. Jadi kalau kita untuk mau menemui seseorang dengan kondisi seperti itu, kalau kita juga belum jauh kondisinya, belum benar-benar baik, itu nggak akan bisa, nggak akan berani menemuinya gitu. Kecuali kita kayak Cici gini, kalau Cici sukses, Cici udah kerjanya bagus, ini segala macam kayak gitu ya, udah fokus segala macam kayak gitu, ya nggak menutup kemungkinan Cici mendatangi DF sih. Ya, intinya tetap DM punya keinginan kuat kok buat jemput balik DF-nya gitu ya. Iya. Kalau sekarang keinginan tuh pengen banget ketemu, pengen kali meluk, kangen, rindu gitu, berasa gitu kita udah lama nggak ketemu gitu. Berasa segala suaranya, sentuhannya, semua berasa gitu, kangen, kadang-kadang sampai ada keluar air mata gitu kan. Tapi kepercayaan diri itu menahan belum saat nanti ya. Pokoknya tapi selalu mengirim energi itu sih ke DF juga gitu nanti, sabar, suatu hari nanti kita ketemu. Aku terima, aku mencintaimu tanpa syarat, suatu hari nanti aku akan mencari kamu, rasanya ya, apapun yang terjadi aku terima, walaupun kamu di sana masih bertahan sama pernikahan, ataupun kamu sudah menemukan orang lain di sana, atau bagaimanapun, disitulah mungkin cinta tanpa syarat bermain ya. Jadi DM merasa gini, suatu hari nanti jika kita bertemu, aku siap dengan
resikonya apapun itu, tapi aku akan tetap mencari kamu, intinya gitu. Intinya pun DM pun nggak nyerah sebetulnya, dia pun Sebenarnya keinginan ke sana gitu loh. masalahnya kepercayaan diri aja sih kalau menurut. Yang belum, yang menahan belum bisa union atau menunggu atau apa, mungkin di situ aja. Ya intinya sih belum waktunya sih sebenarnya ya. Belum waktunya belum juga, waktunya gitu. juga. Dan sama-sama belum beres juga kan. Dia juga di sana belum beres dengan kemelekatan dia. Karena, Juga di sini ya selain rokok kan masih ada kemelekatan lain kan yang harus dibereskan dalam diri. Pertama dalam diri dulu ya, egonya yang harus dibereskan dulu ya kan. Hal-hal yang pola-pola lama yang kita terapkan itu udah waktunya kita ganti dengan yang baru gitu loh. Kalau menurut Cici ya. Makanya Cici ngerasa banyak perubahan Cici. Setelah Cici mengenal TF, perubahan itu banyak walaupun terjadi separation. Di separation itu justru yang membuat Cici ngerasa perubahan di dalam diri Cici banyak. Banyak banget. Gitu. Yang mengingatkan Cici tentang kesalahan-kesalahan Cici itu di masa-masa separation inilah. Ternyata yang Cici jalani dulu-dulu itu apa ya, mungkin sebagian toxic lah ya, racun ya bahasanya gitu. Berarti sebenarnya separation itu diperlukan untuk supaya kita memperbaiki diri. Iya, itu nyata, Jadi kembali ke diri kita loh. Kalau kita semakin kita bisa menyadarkan diri kita, kita akan semakin sadar untuk melakukan perubahan. Tapi kalau kita terlalu nggak mau sadar-sadar dan masih larut dalam kesedihan, meratapi, itu kita nggak akan pernah bisa apa ya, sampai ke titik pasrah, nggak nyampe lah. Jadi buat DF itu sangat penting. Jangan larut dalam kesedihan. Apa ya, kita harus menerima koneksinya, jalani. Jangan ditanyakan kenapa berpisah, kenapa dipisahkan, dan nggak usah ditanya. Memang itu udah harus kita lewati. Jalannya memang sudah jalannya aja. Memang itu jadi jangan ada pertanyaan di dalam hati. Kenapa aku dipisahkan? Kenapa ini terjadi? Kenapanya jangan ditanyakan. Memang ini udah harus dijalani kok. Berasa banget memang ini udah harus dijalani. Soalnya kalau kita nanya kenapa terus, kita kayak di posisi sebagai penderita terus gitu. Iya. Kita nggak bisa nangkah. Nggak bisa pasrah. Kita harus berserah. Gitu loh. Memang ini udah jalannya, dan saat kita udah berserah, kita akan mengatakan memang nanti akan ada waktunya. Gitu. Kita akan berkata seperti itu. Kayak Cici sekarang posisi kan ngerasanya seperti itu. Suatu hari nanti yakin akan ada waktunya. Nah, karena saat ini Cici merasa sekali gitu loh. Cici banyak campur tangan Tuhan ya. Campur tangan semesta lah ya. Ngerubah Cici. Cici semenjak Cici kenal Twin Flame ya. DF-nya Cici ya. Yang Cici pengen kasih tahu itu, bertahun-tahun sebelum Cici mengenal TF ini, Cici nggak pernah mengurus perceraian walaupun Cici udah berpisah lama ya.